Budaya sebagai destinasi unggulan di NTB itu apa maksud dari destinasi unggulan? Destinasi unggulan itu diharapkan oleh pimpinan kita tertinggi, gubernur itu Taman Budaya ini menjadi salah satu tempat yang diminati oleh masyarakat, samping tempat-tempat umum yang lainnya. Jadi mereka tidak ada sebagai ruang interaksi kesenian semata, tetapi mereka juga bisa menjadi kegiatan-kegiatan yang lain seperti diskusi, tapi bukan politik ya, diskusi kesenian. Kemudian mereka anak-anak pelajar itu, karena kita di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, anak-anak sekolah itu bisa berlatih kesenian di sini, diskusi tentang apa saja bentuknya kesenian di sekolah, bagaimana mengembangkan minat bakat mereka. Kemudian di sini ada program olah seni namanya, itu untuk anak dari TK sampai SMA berjenjang ya, dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan. Itu kita punya program dengan pagelaran tetap. Pagelaran tetap yang kita berikan kepada masyarakat itu berupa program yang ada di Taman Budaya. Selain program tetap yang ada di Taman Budaya, juga ada program reguler. Kita berikan kesempatan kepada pelaku-pelaku seni untuk menampilkan karya-karyanya di sini. Asal jangan tidak bertabrakan dengan program yang ada di Taman Budaya. Misalnya kita punya pameran tetap. Di luar pameran tetap itu ada pameran reguler yang setiap saat pengunjung bisa melihat pameran setiap hari, gitu loh. Di samping pameran tetap yang diprogram oleh Taman Budaya, pagelaran tetap juga sama seperti itu. Di luar pagelaran tetap Taman Budaya ada pagelaran tetap yang digelar oleh komunitas-komunitas kesenian yang ada di NTB, bahkan dari luar daerah. Nah, kita pun juga, karena NTB ini tidak hanya 3 etnis besar yang ada, tidak hanya itu saja, tetapi kita memberikan ruang juga kepada etnis-etnis yang hidup di NTB, seperti masyarakat Sulawesi yang hidup, Minang, Jawa, Bali, semuanya, dan yang lain-lainnya, itu untuk bisa menampilkan kesenian sebagai tempat ketika mereka menampilkan kesenian mereka obat kerinduan bagi kampung halaman mereka. Jadi, nah, destinasi unggulan di sini kan berarti ada semacam bingkai unggul kan, bingkainya unggul, berarti apa yang diunggulkan itu dalam koridor sebagai destinasi unggulan itu sendiri. Nah, destinasi unggulan itu artinya masyarakat senang untuk datang ke sini karena banyak yang bisa dinikmati. Misalnya ketika mereka menonton pertunjukan, mereka juga bisa menikmati kuliner, bisa menikmati kopi shop misalnya, atau food court seperti itu. Jadi ke depan kita ingin melakukan pengembangan seperti itu. Ada ekonomi kreatif yang berkembang di sini. Ada souvenir-souvenir yang bentuknya berkaitan dengan kebudayaan seperti itu, Mas. Jadi itu yang kita harapkan nanti. Di samping mereka punya tempat-tempat untuk tampil kapan saja, nge-jam misalnya. Jadi dia punya ruang. Terus ada spot-spot foto yang menarik yang membuat mereka juga tertarik untuk membuat Photoshop kelompok-kelompok atau secara individu. Terus kemudian di setiap tempat-tempat singgah mereka bisa sambil berdiskusi, sambil menikmati minuman ringan. Terus kemudian kalau banyak spot foto yang diminati, kita juga ingin menyediakan sewa-sewa baju-baju adat misalnya, untuk mereka bisa menyewa untuk foto bersama atau mau tampil apa saja di sini. Jadi titik kumpul sama destinasi unggulan itu hampir sama berarti ya? Hampir sama, hampir mirip ya. Punya keunggulan karena memang tempat mengumpul gitu ya. Oleh berbagai keistimewaan kan. Bisa bersantai dengan keluarga, menikmati kuliner yang ada di sini misalnya gitu. Nah, dari semua itu target-target yang sudah dicapai dari rencana itu apa? Sudah tercapai sekarang? Target yang baru kita lakukan ini dengan kemampuan dana pendukung ini, kita baru menampilkan bagaimana menggelar prosesi pertunjukan yang berbeda dengan yang dari tahun-tahun sebelumnya.
kita mencoba memberikan ruang seluruh etnis, tidak hanya yang tiga. Memang kita utamakan yang tiga besar dulu, etnis yang tiga besar, tapi pendukungnya juga dari etnis-etnis yang lain dan para pelaku-pelaku seni yang lain. Nah, gitu. Mereka bisa memanfaatkan ruang ini sebagai ruang ekspresi, ruang kegiatan kesenian yang utama seperti itu. Sebagai titik kumpul itu kan artinya dia setiap hari ada aktivitas di sini. Ya, untuk sekarang ini setiap hari sudah ada ini enggak? Orang berkumpul di sini, apakah untuk pameran, untuk gelar kesenian? Ada itu sudah hampir sepanjang tahun ini begitu, Mas. Setiap hari ya. Setiap hari ada saja yang tampil, ada saja misalnya ada seminar, ada apa semua mereka menyelenggarakan di sini, gitu loh. Rakor Dikbud pun sering ada di sini, seperti itu. Seluruh kepala sekolah se-NTB bahkan siswa-siswinya dengan posisma, kegiatan Sabtu budayanya pun yang tadinya pentas di sekolah mereka pentas di sini. Seperti pensi yang mereka lakukan dari yang ada program di sekolah mereka tuh mereka juga pentas di SMA 1 juga pensinya dialihkan ke sini, tidak di sekolah lagi misalnya seperti itu. Nah, itu banyak apakah menjadi salah satu peluang juga untuk merebut PAD dari sini? Nah, harapan kita seperti itu. Harapan kita seperti itu, diharapkan kita ingin seperti untuk meraup PAD itu tempat ini harus cantik dulu. Mau kita jual yang bagaimana? Fasilitasnya belum memadai. Masih ada yang misalnya terlihat belum cantik kan. Ibaratnya sesuatu kalau udah cantik orang datang sendiri, Mas. Enggak perlu kita undang. Gitu loh. Mereka akan datang sendiri. Oh, fasilitasnya bagus, tempatnya nyaman. Tidak bocor, tidak ini. Bersih, tidak kotor. Itu dulu yang kita awal-awal. Dia bersih saja dan masyarakat masih mau dan tidak bocor saja dulu. Itu upaya yang awal kita lakukan dengan pelengkapan alat-alat kerja untuk bagaimana menjaga ruangan ini supaya tetap bersih. Taman budaya tetap selalu bersih. Nah, selama setahun ya jadi kepala Taman Budaya kan udah mampu merebut walaupun sedikit PAD dari Taman Budaya. Ya, ada. Kita kan mereka dari sewa-sewa itu kita store ke PAD. Target berapa ya? Sebelumnya targetnya berapa? Kemudian tercapai berapa? Nah, ini karena juga banyak juga sih, Mas. Ini disposisi yang ini. Jadi kita juga selama ini memberikan ruang itu dulu lebih besar, Mas. Yang penting orang datang dulu. Orang datang dulu. Jadi untuk PAD kita diharapkan ya semampunya dulu lah untuk ini Yang penting bagaimana memberikan ruang dulu untuk masyarakat untuk mau datang ke sini aja dulu. Itu pesan pimpinan dulu waktu saya dipanggil seperti itu, Mas. Jadi, kalau ingin belajar dari Taman Budaya yang lain, apakah dia sebagai tempat eksplorasi seni, kemudian juga sebagai tempat yang bisa mendatangkan pendapatan? Taman budaya mana yang menjadi contoh bagi NTB? Ya, kalau saya sih cukup berkunjung ke 3 tempat saja. Kalau mau belajar tentang tradisi, datang saja ke Taman Budaya Bali. Kalau mau belajar yang kontemporer, yang modern, kita belajar saja ke Taman Budaya Jogja. Kalau untuk bagaimana meraup keuntungan teknik pemasaran, belajar saja ke TIM. Sudah menjadi sampel. Itu tradisi ke Bali, yang modern, yang kontemporer ke Jogja, ke Jawa. Yang untuk pemasaran, teknik pemasaran, bagaimana bekerja sama dengan stakeholder itu kita belajar ke TIM Taman Ismail Marzuki. Jadi di situ pengelolaan tentang UMKM, tentang bagaimana untuk menjadi satu ruang kesenian yang memang mengasihkan, tetap untuk tempat seniman-seniman ngumpul untuk diskusi macam-macam. Ya TIM, mereka mampu memasarkan produk-produk kesenian di situ. Nah, ada salah satu harapan dari pelaku wisata kan adanya semacam pergelaran tetap di sebuah tempat kan yang bisa dinikmati oleh wisatawan mancanegara. Apakah kalau kita menggunakan Taman Budaya ini masih memungkinkan enggak? Misalnya seni pertunjukan atau tari-tarian atau gamelan segala macam. Harapannya kita nanti ke depan itu setiap saat akan ada. Ketika nanti kita sudah misalnya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak pariwisata, pelaku pariwisata, misalnya hotel, travel, nanti akan ke sana arah kita. Tapi kita mencoba untuk bagaimana memenuhi dulu. Kita mau menjual sesuatu, tapi tidak ada produk ini. Produknya harus ada dulu, gitu loh. Setelah itu ada, baru bisa kita pasarkan.
Kita bisa kerjasama dengan hotel untuk menawarkan ini loh, di Taman Budaya setiap hari ada pertunjukan, kapan saja ke Taman Budaya ada pertunjukan, ada pameran, ada pusat-pusat kuliner, ada pusat-pusat nongkrong yang tempat-tempat diskusi yang nyaman, yang enak, seperti itu. Ada pertunjukan-pertunjukan kesenian yang insidental sifatnya, sewaktu-waktu selalu ada. Nah itu yang baru bisa kita pasarkan, baru kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang punya nilai jual untuk kesenian seperti itu. Jadi mimpi itu ada, cuma targetnya kapan terrealisir masih tergantung dari kolaborasi kerjasama dengan pihak lain ya. Kolaborasi, bahkan tahun ini kami sudah mengadakan MOU dengan kantor bahasa. Selama ini mereka menyelenggarakan kegiatan sastra itu di hotel-hotel. Sekarang beliau sudah bikin di sini festival lomba-lomba kayak kemarin Bahasa Ibu, festival Bahasa Ibu untuk CNTB sudah di sini di Taman Budaya. Terus kemudian kemarin kita kerjasama dengan Universitas Negeri Malang. Itu mereka ingin menaruh tenaga-tenaga mahasiswa mereka yang magang di sini selama 3 bulan. Tadinya cuma 1 bulan, tapi mereka supaya agak lama mereka mau mendapatkan mahasiswanya agak lama. Jadi mereka punya tenaga-tenaga ahli di bidang seni, misalnya di sastra, ada yang di sendera tari, sendera tasik, terus DKV. Mereka akan ini untuk membantu. Nah memang kita beberapa catatan kemarin itu ada memang fasilitas di sini belum memadai. Cuman satu yang memadai standar seni pertunjukan, yaitu seni pertunjukan tertutup. Karena di situ ada ruang ganti pemain, ya ada ruang tiketing, ada ruang tunggu untuk penonton, lobby, ada toiletnya, lengkap semua. Baru standarisasi cuman yang ada di pertunjukan. Selebihnya itu belum memenuhi standar. Tidak ada toilet, tidak ada lobby untuk nunggu, tidak ada tempat untuk mempersiapkan menyimpan lukisan, tidak ada di tempat, apalagi tempat lain ya, ruang-ruang yang lain. Cuma itu